warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifa Rufi'i dengan stambuk J1A118262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rapid test COVID-19 sebagai penunjang tugas mata kuliah praktikum dasar epidemiologi. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat rapid test. Rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona atau COVID-19 dalam tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Rapid test corona di Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi imunoglobulin terhadap virus dalam tubuh. Antibodi merupakan protein yang dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama yaitu kelompok OTG. Kelompok pertama merupakan orang yang tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang positif COVID-19 yang disebut orang tanpa gejala atau OTG. Kelompok kedua yaitu kelompok ODP. Kelompok kedua merupakan yang terklasifikasi sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Yang ketiga yaitu kelompok PDP. Kelompok ketiga merupakan orang yang terklasifikasi sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam pemeriksaan. Untuk alat terdiri dari rapid diagnostic test, jarum lencet, dan alat perlindungan diri atau APD. Untuk bahan terdiri dari sampel darah, larutan buffer, dan alkohol. Saya akan menjelaskan tentang tata laksana dalam pemeriksaan. Yang pertama, sebelum mulai menguji alat tes dan spesimen perlu menyeimbangkan suhu yaitu 15-30 derajat Celcius atau 59-86 derajat Fahrenheit. Yang kedua, lepaskan keset tes dari kantong yang disegel. Kemudian, pijat ujung jari Anda untuk mendorong aliran darah. Lalu, gunakan pada alkohol untuk melakukan disinfeksi. Setelah itu, gunakan jarum untuk menusuk kulit di ujung jari Anda yang telah didisinfeksi. Setelah darah keluar dari ujung jari Anda, gunakan pipet untuk mengumpulkan darah tersebut. Yang ketiga, pegang pipet secara vertikal dan keluarkan satu tetes darah ke spesimen dengan baik dari alat uji. Kemudian tambahkan 2 tetes pengencer dan mulai atur waktu tes. Yang keempat, tunggu sampai garis pada rapid test muncul. Lihat hasil tes dalam waktu 15 menit, jangan membaca hasil tes setelah 20 menit. Ya, saya akan menjelaskan cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Yang pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jangan langsung panik jika hasil tes positif. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini bisa saja muncul karena virus corona jenis lain dan bukan COVID-19. Karena itu, dokter juga biasanya akan merujuk pasien untuk melakukan swab test atau PCR. Dengan tes ini, infeksi dalam tubuh pasien bisa dipastikan akibat COVID-19 atau bukan. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila imunoglobulin G dan imunoglobulin M menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari kemudian dan disarankan untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Itulah tadi apa yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.